Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustina Kurnianingsih, NPM 194100054. Di sini saya akan menyampaikan bab 1 dari materi buku sosiolinguistik. Bab 1 yang berisikan tentang pengertian dari sosiolinguistik, masalah-masalah sosiolinguistik, dan kegunaan dari sosiolinguistik. Sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang hanya dimiliki manusia, bahasa dapat dikaji secara internal maupun eksternal. Kajian secara internal artinya pengajian ini hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, seperti struktur fonologinya, struktur morfologinya, atau struktur sintaksisnya. Kajian internal ini akan menghasilkan perian-perian bahasa itu saja tanpa ada kaitannya dengan masalah lain di luar bahasa. Kajian internal ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur yang ada di dalam disiplin linguistik saja. Sebaliknya, kajian secara eksternal berarti kajian itu dilakukan terhadap hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang berkaitan dengan pemakaian bahasa itu oleh para penuturnya di dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Pengkajian secara eksternal ini tidak hanya menggunakan teori dan prosedur linguistik saja, tetapi juga menggunakan teori dan prosedur disiplin lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa tersebut. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. Maka, untuk memahami apa sosiolinguistik, perlu terlebih dahulu dibicarakan apa yang dimaksud dengan sosiologi dan linguistik. Sosiologi itu adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. De Saussure 1916 pada awal abad ke-20 telah menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang sama dengan lembaga kemasyarakatan yang lain, seperti perkawinan, pewarisan harta, peninggalan, dan sebagainya. Lalu, dilihat dari sudut lain, ragam-ragam bahasa ini bukan hanya dapat menunjukkan adanya perbedaan sosial dalam masyarakat, tetapi juga memberi indikasi mengenai situasi berbahasa dan mencerminkan tujuan, topik, kaidah, dan modus-modus penggunaan bahasa. Pakar lain seperti Charles Morris dalam bukunya Sixth Language and Behavior 1946 yang membicarakan bahasa sebagai sistem lambang, membedakan adanya 3 macam kajian bahasa berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan. Jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya, disebut semantik. Jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang, disebut sintaktik. Dan kalau fokus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya, disebut pragmatik. Yang ketiga ini, yakni kajian antara lambang dengan penuturnya, tidak lain daripada sosiolinguistik. Cobalah camkan beberapa rumusan mengenai sosiolinguistik dari beberapa pakar sebagai berikut. 1. Sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. Krida Laksana. Yang kedua, pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan disebut sosiolinguistik, Nababan. Yang ketiga, sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa, karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat, tutur J.A. Visman.
Kalau disimak definisi-definisi itu, maka dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Selain istilah sosiolinguistik, ada juga digunakan istilah sosiologi bahasa. Banyak orang yang menganggap kedua istilah itu sama, tetapi banyak pula yang menganggapnya berbeda. Ada yang mengatakan digunakannya istilah sosiolinguistik karena penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik. Sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Masalah-masalah sosiolinguistik. Konferensi sosiolinguistik pertama yang berlangsung di University of California, Los Angeles tahun 1964 telah merumuskan adanya 7 dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. Ketujuh dimensi yang merupakan masalah dalam sosiolinguistik itu adalah 1. Identitas sosial dari penuturnya. Yang kedua, identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Yang keenam, tingkatan variasi dan ragam linguistik. Dan yang ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Yang pertama, identitas sosial dari penutur. Antara lain, dapat diketahui pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. Yang kedua, identitas sosial dari pendengar. Tentu harus dilihat dari pihak penutur, maka identitas pendengar itu pun dapat berupa anggota keluarga. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Dapat berupa ruang keluarga, di dalam sebuah rumah tangga, di dalam masjid, di lapangan sepak bola, di ruang kuliah, di perpustakaan, atau di pinggir jalan. Yang keempat, analisis diakronik dan sinkronik. Dari dialek-dialek sosial berupa deskripsi pola-pola dialek-dialek sosial itu, baik yang berlaku pada masa tertentu atau yang berlaku pada masa yang tidak terbatas. Yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran. Maksudnya, setiap penutur tentunya mempunyai kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Yang keenam, tingkatkan variasi atau linguistik. Maksudnya, bahwa sehubungan dengan heterogennya anggota suatu masyarakat tutur, adanya berbagai fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya tingkatan kesempurnaan kode. Maka alat komunikasi manusia yang disebut bahasa itu menjadi sangat bervariasi. Yang ketujuh, dimensi terakhir, yakni penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik, merupakan topik yang membicarakan kegunaan penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Kegunaan sosiolinguistik. Setiap bidang ilmu tentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu. Pertama-tama, pengetahuan sosiolinguistik dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa. Apa yang harus kita gunakan jika kita bicara dengan orang tertentu. Secara teoretis, kajian ini bermanfaat bagi pengemban sosiolinguistik pada umumnya, dan sosiolinguistik Indonesia pada khususnya. Didasari bahwa temuan sosiolinguistik yang berlatar situasi kebahasaan dan sosial budaya di Indonesia diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi disiplin sosiolinguistik pada umumnya. Secara praktis, kajian itu bermakna bagi peristiwa komunikasi. Kajian pemilihan bahasa bermanfaat dalam memberikan wawasan tentang peristiwa komunikasi dalam masyarakat multibahasa di Indonesia.
Dalam peristiwa itu, keharusan untuk memilih bahasa atau ragam bahasa yang cocok dengan situasi komunikasi tidak dapat dihindari sebab kekeliruan dalam melakukan pemilihan bahasa atau ragam bahasa dapat berakibat kerugian bagi peserta komunikasi itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.